salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kanisius Ringo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi pokok pecahan senilai di SD Eka Cipta Perdana, Desa Rungoraya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Yang tidak masuk? Masih masuk. Oke, baik, berarti semuanya sehat ya. Terima kasih. Sebelum kalian untuk duduk, akan minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, posisi ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lihat posisi baju atau rok yang belum rapi, dirapikan dulu. Ya. Terima kasih. Kita sama-sama tepuk PPK dan juga salam PPK. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Oke, baik. Terima kasih. Selamat dulu. Baik, Pak Anies, mohon perhatiannya. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Materi pokoknya itu tentang pecahan senilai. Apa tadi? Pecahan senilai. Tentunya, ya, di kelas sebelumnya itu kalian pernah belajar
ya, tentang pecahan atau tentang jenis-jenis pecahan. Masih ingat? Masih. Masih ya? Masih ingat kan? Coba sekarang Pak Kanis minta bantuan kalian untuk menyebutkan jenis-jenis pecahan yang kalian ketahui. Siapa yang bisa tunjuk tangannya? Jenis-jenis pecahan yang kalian ketahui. Ya, silakan. Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran. Kamu nak? Persen. Oke. Tadi yang disebutkan adalah pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran dan persen. Tadi apa menyebutkan pecahan cacah. Kalau cacah itu adalah contoh dari bilangan cacah. Kalau pecahan itu tadi yang seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi ya, ada 4 ya. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan juga persen ya. Itu yang nanti akan kita pelajari nanti setelah kita mempelajari pecahan senilai. Tapi hari ini kita fokus belajar tentang pecahan senilai ya. Baik, untuk lebih dimaksud dengan pecahan senilai, Pak Kanis juga akan membagikan kepada kalian ini ya. Nanti kalian bisa membaca apa saja yang dimaksud dengan pecahan senilai ya. Pak Kanis akan membagikan kepada kalian semua satu kelompok mendapatkan 1 ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, cukup ya. Sekarang Pak Kanis minta kalian perhatikan ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh kalian semua ya. Jenis-jenis pecahan yang pertama itu pecahan biasa ya. Pecahan biasa contohnya adalah 2/3. 2/3. 2 adalah perbilang dan 3 sebagai penyebut ya. Yang kedua, contoh pecahan desimal. Contoh pecahan desimal itu adalah 0,5. Jadi pecahan biasa itu bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Misalnya 1/2 diubah ke pecahan desimal itu menjadi 0,5. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah pecahan campuran. Contoh pecahan campuran itu adalah 2/1/2. 2/1/2 ya. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh itu masih banyak. Hanya di sini Pak Kanis hanya kasih 1 contoh ya dari masing-masing pecahan. Terus yang terakhir persen. Contoh dari persen itu misalnya 5% atau 10% atau 20%. Persen itu bilangan pecahan yang berpenyebut 100 ya. Bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Misalnya 2% berarti 2/100. Kalau 5% berarti 5/100. Jadi itulah contoh-contoh dari pecahan ya, atau jenis-jenis pecahan yang sudah kalian sebutkan tadi. Sekarang seperti yang sudah Pak Kanis sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang pecahan senilai ya, tentang pecahan senilai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Pak Kanis akan menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, telah mengamati media PowerPoint berupa gambar persegi panjang dan juga gambar kue terang bulan yang berhubungan dengan pecahan senilai. Peserta didik mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar ya. Yang kedua, setelah mengamati video ya, nanti kalian juga akan menayangkan video dan juga berdiskusi. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil ya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dengan benar. Jadi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalau tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu menyajikan ya,
Mampu menyajikan berarti kalian nanti akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, paham itu ya? Paham. Oke, terima kasih. Jadi kita apa yang dimaksud dengan pecahan senilai dengan gambar konkret? Pertanyaannya, ya, pertanyaan pertama, apakah 2/4 sama dengan 4/8? Pertanyaan yang kedua, apakah 1/2 sama dengan 1/6? Nah ini, bagian bawah ini ditunjukkan dalam bentuk gambar. Ya, gambar yang pertama itu gambar yang menunjukkan pecahan 1/3. Gambar yang kedua menunjukkan pecahan 1/5. Coba kalian bandingkan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Ya, apakah gambar pertama 1/3 dengan gambar yang kedua 1/5 itu senilai? Itu pertanyaan yang ketiga. Ya, jadi dari ketiga pertanyaan ini, ya Pak Kanis minta kalian menjawabnya nanti LKPD. Nanti Pak Kanis juga akan membagikan LKPD kepada kalian dan kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Kanis barusan tadi itu di dalam LKPD. Bisa dipahami maksud Pak Kanis? Bisa ya? Oke. Bahkan mohon perhatian sekali lagi ya, sebelum LKPD-nya dikerjakan ya, jangan lupa baca petunjuknya terlebih dahulu sehingga kalian tidak salah nanti dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Paham ya? Paham. Oke, sekarang biar lebih bersemangat ya menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD, Pak Kanis minta kalian berdiri semua. Ya. Ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih, selamat duduk kembali. Ya. Sekarang silakan LKPD-nya dibuka. Ya, dibuka dari mulai halaman yang pertama. Ikuti petunjuknya. Jangan lupa nama kelompok, nama anggota kelompoknya ditulis. Baik, sudah menulis nama anggota kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang Pak Kanis minta perhatian kalian semua untuk melihat videonya terlebih dahulu, ya, untuk membantu kalian menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan materi matematika. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Untuk mengetahui konsep tentang pecahan senilai, kalian bisa melihat praktik berikut. Siapkan sebuah kertas. Nah, pertama kali langkahnya adalah mengetahui pecahan senilai di kertas ini. Yang kami buat dulu. Ya, perhatikan ya. Dan kita hasil pengertian. Dan saya mengenalnya ya, ini adalah pecahan. Ini pecahannya kita bisa menulisnya dengan disebut dengan pecahan setengah atau 1/2. Nah, pecahannya ada 1. Sekarang masih dengan kertas yang sama. Kita lipat sekali lagi tadi. Ternyata sekarang memiliki 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata
menjadi dua bagian yang diarsir. Ketika diubah menjadi 4 bagian, ternyata ada 2 bagian yang diarsir. Maka kita bisa menulisnya dalam bentuk 2/4. Kita lihat besarnya 1/2 tadi dengan besarnya 2/4 ternyata sama. Maka 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Jadi meskipun angkanya berbeda, tapi nilainya tetap sama. Apakah bisa dibentuk dalam pecahan senilai yang lain dari kertas ini? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita sebutkan lagi di sini. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 kan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang diarsir menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Yang diarsir menjadi 4 bagian. Keseluruhannya tadi ada 8. Ternyata tidak berubah nilainya, masih tetap besarnya sama. 1/2 tadi sama dengan 2/4 tadi, ternyata juga sama dengan 4/8. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4. Bagaimana? Sudah paham ya? Selanjutnya Belum. ilustrasi. Oke, sekarang silakan buka kembali LKPD-nya. Ya, buka kembali LKPD-nya. Soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD dikerjakan secara bersama-sama. Pak Kanis minta partisipasi dari semua anggota kelompok. Ya, jadi semua anggota kelompok wajib aktif. Ya. Kerjasama dari semua anggota kelompok. Yang tidak dipahami tanyakan ke Pak Kanis. Tunjuk tangannya, tanyakan ke Pak Kanis. Oke, kelompok 4. Ada pertanyaan-pertanyaan berbeda dari gambar yang kalian amati pada bahan ajar dan pada gambar yang dan gambar mana saja kita butuh pecahan senilai. Ya, kalian tulis dulu nama pecahannya. Setelah itu kalian bandingkan. Contoh seperti tadi kan 1/2 dengan berapa tadi? 2/4 sama dengan berapa lagi? 4/8. Ada nggak di sini pecahan yang bernilai 2/4 atau 1/2 atau 4/8 gitu ya? Atau berapa lagi gitu. Terus pertanyaan kedua, dari gambar di atas rincilah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. A yang mana? Itu pecahan berapa? 2/4. Gambar C 1/2. Kalian diminta untuk menggambar pecahan yang senilai dengan gambar A dan juga menggambar pecahan yang senilai dengan gambar C. Paham ya? Nah, silakan dikerjakan ya. Semua harus berpartisipasi. Bareng-bareng ya. Oke, kelompok 3. Gimana pertanyaan kelompok 3? Rincilah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. Misalnya, Pak Kanis kasih contoh seperti ini. Gambar A ini kalau ditunjukkan dalam bentuk pecahan itu berapa per berapa? 2/4. 2/4 itu senilai dengan berapa? 4/8. Kalian diminta untuk menggambar pecahan 4/8. Gitu, paham ya? Nah, gitu. C 1/2. 1/2 senilai dengan berapa? Misalnya kalian jawab, oh 5/6 misalnya ya, atau 3/6 misalnya. Kalian gambar juga pecahan 3/6-nya gitu. Ngerti ya? Nah, itu yang jawaban dari nomor 2 itu seperti itu. Ya. Sama-sama ya. Sama-sama.
Bisa kan? Tos dulu. Yang semangat. Andika, yang semangat. Ya, seperti ini. Yuk, bareng-bareng ya. Gunakan penggaris untuk menggambar ya. Terus yang senilai gimana? Oke, good. Nomor 2 itu kalian minta pada gambar di atas rincilah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. Ya, gambar A dan C. A itu kan pecahannya berapa? C 1/2. 2/4 itu senilai dengan berapa? Terus kalian gambar. Ya, 1/2 itu senilai dengan berapa? Kalian gambar. Paham ya? Nah, oke lanjutkan. Waktunya 5 menit lagi ya. Bisa kan? Misalnya ini, yang pertama kan 2/4. 2/4 itu senilai dengan berapa? 2/2. Kalian gambar 2/4 dipecah ke jenis 8 terus 4/8 jenis apa? Begitu. Paham kan? Nah, gambarnya kecilan nggak apa-apa. Terus yang ini 1/2, yang kalian jawab lagi, oh 1/2 senilai dengan 2/4. Ini kan sudah cari yang senilai dengan 1/2 selain 2/4. Ada kan? Nanti yang kedua kan A dengan C. C ini kan 1/2. 1/2 itu senilai dengan berapa? 3/6. Ya, bisa kan? Ya, cari yang senilai dengan 1/2. Paham kan? Ya, dalam bentuk gambar. Oke, masih semangat kan? Oke, tos dulu. Biar tetap semangat. Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan. Oh, ini. Hah? 2/4 kan ini kan sudah jelas nih, ini 2/4-nya senilai dengan pertama baru nama ini. Terus 1/2 ini jelas senilai dengan 2/4. Selain 2/4 apa? Karena mau kalian cari bentuk pecahan yang lain selain 2/4. Selain 4/8, 4/8 kan sudah. Nah,
Baik, waktu untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD sudah selesai ya. Sekarang saatnya kita presentasi. Ya, masih semangat? Masih. Nah, ini suaranya udah. Masih semangat? Terima kasih ya. Pak Kades hanya mau memastikan apakah betul ya kalian masih semangat atau tidak ya. Pak Kades minta semuanya berdiri dulu. Ya, sebelum kita presentasi diri dulu. Ya. Ya. Sama-sama kita ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kesempatan yang pertama untuk melakukan presentasi, Pak Kades kasih kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Dari gambar yang kalian amati pada bahan ajar dan pada gambar di atas, gambar mana sajakah yang menunjukkan pecahan senilai? Nomor 2. Pada gambar di atas, rincilah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. Kerjakan pada kolom berikut ini. Jawab. Nomor 1. C dan A. Nomor 2. A 2/4 sama dengan 1/2 sama dengan 2/4. C 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Oke, tunjukkan gambarnya kepada teman-teman. Ya. Nomor 2 itu kan rincilah gambar yang senilai dengan gambar A dan gambar C. Ya. Jadi inilah gambar yang mereka buat ya. 1/2 itu senilai dengan berapa? 2/4 senilai dengan berapa ya? Tadi 2/4 senilai dengan berapa? 1/2. Oke. Terus 1/2 untuk gambar C senilai dengan 2/4. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, 1 kali tepuk mantap. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Yang berikutnya kita acak ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Ya, yang membacakan kita. Oke, silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Dari gambar yang kalian amati, pada bahan ajar dan pada gambar di atas, gambar mana sajakah yang menunjukkan pecahan senilai? Jawab. 1/2 dikali 2 sama dengan 2/4. 1/2 dikali 3 sama dengan 3/6. 1/2 jadi 1/2 senilai dengan 2/4. 3 senilai dengan 3/6. Nomor 2. Pada gambar di atas rincilah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. Kerjakan pada kolom berikut ini. 2/4 senilai dengan 1/2. 1/2 sama dengan 3/6. 3/6. Tunjukkan gambarnya kepada teman-teman. Oke, gambar yang pertama dan gambar yang kedua ya, itu 1/2 senilai dengan 3/6. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Kita kasih satu tepuk tangan dulu. Ya. Jangan lupa kasih tepuk mantap. Silakan dulu. Yang berikutnya kelompok berapa yo? 3. Oke, kelompok 3 sudah tunjuk tangannya. Silakan kelompok 3 maju. Berarti kelompok 2 yang terakhir ya. Tidak apa-apa ya. Kelompok 3 maju. Yuk, laki-laki semuanya ya. Ya. Ya, jangan lupa kasih senyum. Geser ke sana titik. Baca dengan suara yang keras ya. Perkenalkan, kami dari kelompok
hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami. Ya. Dari gambar yang kalian amati pada bahan ajar dan pada gambar di atas, gambar mana sajakah yang menunjukkan pecahan senilai A, B, C, E? Pada gambar di atas, pilihlah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan B. Yang A, 2/4 senilai dengan 4/8. Tunjukkan gambarnya, jangan lupa tunjukkan teman-temannya. Ya. Ya, 2/4 senilai dengan 4/8. Jadi inilah gambar pecahan 4/8. Nomor 2. Oh, yang B. 1/2 senilai dengan 3/6. Ya, tunjukkan gambarnya. Ya, 1/2 senilai dengan 3/6. Inilah gambar pecahan 3/6. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Jangan tangan dulu. Ya, satu kali tepuk mantap. Oke, silakan dulu. Ya, yang terakhir. Kita kasih tepuk tangan sebelum mereka pergi. Ya, silakan maju. Buka dulu maskernya. Iya. Nah, Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Dari gambar yang kalian amati pada bahan ajar dan pada gambar di atas, gambar mana sajakah yang menunjukkan pecahan senilai? Nomor 2. Pada gambar di atas, pilihlah gambar yang senilai dengan bentuk gambar A dan C. Kerjakan pada kolom berikut ini. Jawaban nomor 1. Jadi jawabannya adalah A dan B dan C. Jawaban nomor 2. A 2/6. C 2/4. ya, tunjukkan gambarnya. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan. Mantap. Oke, terima kasih. Mantap sekali hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekali lagi Pak Kani sampaikan terima kasih banyak ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan sangat baik. Ya. Sekarang Pak Kani minta perhatian kalian semua ya untuk memperhatikan dari hasil presentasi kalian tadi. Pak Kanis mau kasih pertanyaan seperti ini. Ya, apa itu pecahan senilai? Yang bisa tunjuk tangannya. Ya, silakan. Pecahan yang nilainya sama. Pecahan yang nilainya sama. Ya, pecahan yang nilainya sama. Jawaban dari teman kalian Evita, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama. Coba yang punya jawaban berbeda, tidak usah takut, tunjuk tangannya. Ya, bintang. Pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun menyebut dan pembilangnya berbeda. Iya, pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Ya, pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pecahan 2/4 sama dengan 4/8? Oke, silakan. Ya. Oke, berarti 2/4 itu senilai dengan 4/8. Ya, itu kan dengan jawaban di hasil presentasi kalian tadi. Pak Kani sudah melihatnya itu. Jadi 2/4 itu senilai dengan 4/8. Pertanyaannya berikutnya lagi. Apakah pecahan 1/2 senilai dengan 1/6? Senilai atau tidak? Tidak senilai. Oke, good ya. Ya, bahkan kita ini. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya ada di sini. Ya, perhatikan. Ya, apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai itu dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda. Bentuknya berbeda. Misalnya, Pak akan kasih contoh. 2/4 dengan 4/8 itu kan bentuknya berbeda. Ya kan? Tetapi nilainya sama.
ya. Atau pecahan senilai itu juga bisa disebut dengan pecahan ekuivalen, ya. Pecahan ekuivalen itu atau pecahan yang sama dengan atau yang nilainya sama walaupun bentuknya berbeda. Terus, apakah pecahan 2/4 sama dengan 4/8? Ya, inilah jawabannya. Dia senilai. Apakah pecahan 1/2 tidak senilai? Senilai dengan 1/6? Jawabannya tidak senilai, ya, tidak senilai. Ini bentuknya. Coba kalian perhatikan, ya, gambar pecahan yang pertama, yang bagian atasnya, kue terang bulan yang pertama, itu dibagi menjadi berapa bagian? 4. Yang sebelahnya, yang sebelah kiri, dibagi menjadi berapa bagian? 8 bagian. Itu dikasih warna apa itu yang sebelahnya? Kuning, ya. Jadi yang dikasih warna kuning itu ada berapa bagian? 4, ya. 4 bagian dari 8 bagian. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi berapa per berapa? 4/8. Terus gambar kue terang bulan yang ini ada berapa bagian? 4 bagian, ya. Yang dikasih warna kuning ada berapa bagian? 2 bagian, ya. 2 bagian dari 4 bagian. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi berapa per berapa? Nah, coba kalian perhatikan diberi warna kuning, bentuknya sama atau tidak? Sama, hanya bagiannya berbeda. Bentuknya sama ya, hanya bagian-bagiannya berbeda. Kalau yang ini yang dikasih warna kuning ada 4 bagian, kalau yang ini 2 bagian. Tetapi kalau kita bandingkan ukurannya sama. Jadi kesimpulannya 2/4 itu senilai dengan 4/8, ya. Terus untuk pecahan 1/2 dengan 1/6, perhatikan 1/2 yang ini, lihat 1/6 yang ini. Coba kalian perhatikan yang dikasih warna hijau, sama atau tidak? Sama atau tidak yang dikasih warna hijau? Bentuknya sama atau tidak? Yang dikasih warna hijau ini lihat 1/2, 1/6. Ukurannya sama atau tidak? Tidak. Ini kan ya kesimpulannya atau yang menunjukkan bahwa 1/2 ini tidak senilai dengan 1/6. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Jadi dari hasil presentasi kalian tadi itu, Pak Kanis hanya mau menyampaikan kembali begini, ya. Untuk nomor 1, gambar yang senilai itu gambar A itu senilai dengan gambar B. Gambar A itu kan 2/4, gambar B itu kan 3/6. Dengan gambar C juga, ya, 1/2. Jadi gambar yang menunjukkan pecahan senilai itu gambar A, B, dan C. Coba tunjuk tangan yang jawabannya benar tadi. Nomor 1, ya. Iya. Oke. Untuk nomor 2 tadi yang Pak Kanis perhatikan dari hasil presentasi kalian itu semuanya betul, ya. Semuanya benar. Kita kasih tepuk tangan dulu. Stop. Ya, baik. Sekarang Pak Kanis minta kalian perhatikan sekali lagi. Pertanyaannya, apa yang sudah kalian pelajari tadi? Ya, silakan. Tentang belum, Pak Kanis belum tanya yang di bawahnya. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang pecahan senilai, ya, dengan menggunakan gambar yang nyata atau gambar yang konkret. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran tadi atau saat belajar tadi? Apakah kalian merasa senang? Senang. Ya, apa yang membuat kalian tertarik? Ya, silakan. Bisa melihat video Gige? Bisa belajar berkelompok. Ya, Nur, tadi sudah mau menjawab. Apa, Nak? Bisa belajar bersama atau belajar berkelompok, ya, bisa melihat video. Ada lagi yang mau menjawab? Bisa berdiskusi, belajar bersama atau berdiskusi. Bisa mengerjakan soal dengan bersama. Bisa mengerjakan soal dengan bersama-sama. Ada lagi yang mau menjawab? Tadi kalian belajar bersama siapa? Ayo. Sama Pak Kanis atau tidak? Iya. Iya, kita juga berdiskusi bersama gurunya, ya. Oke, seperti itu. Itu yang ya.
Pertanyaan ketiga, setelah belajar hari ini, apa yang ingin kalian lakukan ke depannya? Seperti ini saja. Ya. Gimana? Coba Puan? Iya, mengulangi kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Kalian seperti ini lagi ya, berarti ada video seperti itu ya. Bisa belajar berkelompok, bisa berdiskusi. Itu yang menjadi harapan kita ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari kalian semua. Sekarang Pak Kanis minta kalian mempersiapkan diri ya, mengerjakan soal yang soal ini di lembaran yang sudah Pak Kanis bagikan tadi itu di halaman yang paling belakang ya, di halaman yang paling belakang. Di halaman yang paling belakang. Ini yang paling Ya, baik. Waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan di salah satu. Waktunya ada satu kelompok. Oke, baik. Pak Anies mau bilang terima kasih ya semuanya yang sudah belajar bersama-sama dengan hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya, keterlibatan prosedur kecil dengan faktor peningkatan besar. besar ya. Jangan lupa sampai di rumah itu belajar ya, mengulangi kembali
apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian Sabita. Ya, jangan lupa pulang ke rumah belajar lagi. Jangan hanya bermain HP terus. Bermain HP boleh, tetapi jangan lupa juga untuk belajar. Kurangi ya. Yang biasanya bermain HP itu sampai 2-3 jam dalam satu hari, kalau bisa kurangi menjadi setengah jam. Ya. Perbanyak waktu untuk belajar. Ya, paham ya? Oke, jangan lupa berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan